Aura Kasih mengaku sudah nikah siri dengan seorang lelaki. Warganet sebut Ridwan Kamil mulai panik. Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Kang Emil atau RK, yakni Atalia Praratya alias Ibu Cinta, dikabarkan telah resmi mengajukan gugatan cerai. Gugatan tersebut diajukan oleh Atalia melalui kuasa hukumnya dan telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan informasi yang beredar, sidang perdana perceraian pasangan ini dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, tepatnya hari Rabu. Kabar gugatan cerai ini pun langsung menyita perhatian publik, mengingat Ridwan Kamil dan Atalia selama ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jauh dari isu miring. Namun demikian, rumah tangga keduanya sebelumnya sempat diterpa isu keretakan yang menyeret nama Lisa Mariana, meski hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait kaitannya dengan gugatan tersebut. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sendiri diketahui telah menikah selama 29 tahun sejak 7 Desember 1996. Hingga saat ini, alasan pasti di balik gugatan cerai tersebut belum diungkapkan secara rinci kepada publik, dan pihak terkait masih memilih untuk bersikap tertutup. KPK buka peluang memeriksa istri Ridwan Kamil, Bu Cinta, dalam dugaan korupsi dana iklan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Tapi anehnya, yang ramai justru rasa kasihan publik. Ini bukan soal empati atas kabar duka atau perceraian. Masalahnya, KPK sedang mengusut dugaan aliran dana yang menyeret nama Bu Cinta dalam kasus korupsi Bank BJB. Dalam pemberitaan, perceraian ini bahkan disebut-sebut berpotensi jadi tameng. Artinya, ada konteks hukum yang jauh lebih besar dari sekedar drama rumah tangga. Ketika uang negara diduga mengalir, fokusnya harus ke transparansi, bukan simpati. Mengasihani pejabat dewasa yang sedang disorot kasus hukum itu keliru. Mereka punya kuasa, akses, dan tanggung jawab publik. Yang perlu dikawal adalah proses hukumnya, bukan perasaan kita. Jadi, mungkin yang perlu kita hentikan bukan kritik, tapi kebiasaan memaafkan pejabat yang terlalu cepat. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan publik bukan simpati, tapi kejelasan. Biarkan proses hukum berjalan dan biarkan fakta yang berbicara. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Pesona Aura Kasih membuat RK kepikat gitu guys ya. Ini kalian sudah melihat maaf ini agak bakal jadi agak susah. Ini ada beberapa info ya dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih guys ya. Kira-kira ada info seperti apa? Yuk langsung kita simak. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys. Waduh. Nah, ini kita lihat seperti apa, kita reaction seperti biasa, kita komentari setiap video-video yang aku putar nanti ya guys ya. Kita kira ada info apa aja yang harus kita tahu untuk hari ini ya. Hari ini aku lagi mau perawatan perut ya. Terus ini juga apa namanya? Tuh. Apa tadi? PRP ratio juga. Oke semuanya. Waduh. 2025 adalah Bentar. Ini peluang periksa istri Ridwan Kamil di kasus 22 miliar ya. Bicara ya, tak lagi jari tameng katanya gitu guys ya. Stop kasihan sama pejabat Indo, kasihan sama diri sendiri saja. Tonton sampai habis guys ya. Yuk kita lebar. kasihani pejabat guys. Di konteks ini adalah Bu Cinta, istrinya Ridwan Kamil. Ini di luar berita dukanya beliau ya. Kalau berita duka ya manusiawi, kita kasihan. Dan masalahnya KPK tuh lagi mengusut Ibu Cinta ini. Ada dugaan uang mengalir dan kasus perceraiannya tuh dianggap jadi tameng menurut berita ini. Jadi masalahnya adalah ada dugaan korupsi dana iklan Bank BCB 222 miliar dan Bu Cinta ini juga ada aliran dananya. Dan menurut gue mengkasihani orang bercerai yang mana mereka berdua itu sudah dewasa. Terus kalian kasihan itu menurut gue on sih. Dan ketika gue mempelajari kasusnya Ridwan Kamil, itu ya udah mau ditangkap atau enggak, mau ditangkap atau diselamatkan. Itulah aku mengapa menyebut bahwa kalian tuh on untuk mengkasihani pejabat. Bahkan di dalam konteks kinerjanya Pak Purbaya sekalipun, walaupun aku kasih jempol 4, kalau dipikir-pikir ya kinerjanya Pak Purbaya itu ya bare minimum. Ibarat pegawai itu kayak dia tuh best employee gitu loh. Dapat title pejabat terbaik karena kinerja pejabat lainnya tuh buruk, sangat buruk. Jadi sangat lucu kalian tuh mengkasihani ibu ini atas kasus perceraiannya. Yang mana dalam artikel ini katanya tuh jadi tameng guys. Jadi stop untuk mengkasihani pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Itu konyol menurut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kasih. Halo. Hari ini mau klarifikasi tentang ramainya berita di luar sana, ya kan, yang katanya aku tuh punya hubungan sama Akang Emil gitu. Gimana ya? Sebenarnya tuh kayak apa ya? Tahu nggak ya? Kayak pengen kasih tahu tapi males gitu, gimana ya? Apa sih nggak ngerti klarifikasi? Soalnya ini tuh hubungannya secret
gitu kan, hubungannya itu rahasia gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang minta klarifikasi ini beritanya bener apa enggak gitu. Gimana ya. Aduh, pengen kasih tahu tapi nggak mau kasih tahu gitu kan. Iya, jadi tuh gini ya. Aku Aura Kasih sama Kang Emil itu sebenarnya hubungannya tuh seperti hubungannya itu bukan hubungan pacaran gitu. Hubungan itu kayak hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu kan, yang kasih tahu gak sih? Pokoknya gini deh ya, hubungan aku tuh sama Kang Emil itu yang tahu sebenarnya tuh cuma bertiga gitu. Yang tahu tuh cuma aku, Kang Emil, sama Ibu Cinta gitu. Pokoknya gini deh, dibilang ada apa-apa sebenarnya enggak. Terus dibilang enggak juga tapi ada apa-apa gitu loh. Iya, ada apa-apanya gitu. Gue baru lihat berita ini kalau misalnya Bu Atalia itu menceraikan Ridwan Kamil ya. Sepanjang nonton ini gue tuh bener-bener kayak kasihan banget, kayak emang nggak bisa diomongin baik-baik ya. Sayang banget, rumah tangga udah lama, udah menua bersama gitu ya. Terus juga kan dimulai dari cinta sejati dan udah merasakan susah seneng bersama-sama. Kenapa nggak dimaafin aja Pak RK-nya? Kenapa sampai harus bercerai kayak gitu? Kan kasihan gitu ya. Gak apa-apa tahu suami itu selingkuh dalam rumah tangga. Namanya setiap orang itu punya aib ya. Terus juga punya salah dan punya khilaf. Kita sebagai pasangannya tugasnya itu hanya memaafkan aja. Kan gimana pun dia itu pernah jadi orang yang baik dalam hidup kita. Apa sih susahnya memaafkan pasangan yang kayak gitu? Apa susahnya? Nggak susah kan? Sebagai pasangan harusnya kita tuh bisa mendukung pasangan kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun gitu ya. Mau sudah di orang gitu ya, tetap maafin pasangan kalian. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih harus cerai? Padahal kan setiap orang punya kesalahan. Cukup memaafkan aja guys. By the way, gue bisa ngomong kayak gini karena gue gak pernah ada di posisinya Bu Atalia. Makanya gue ngomong gampang lempeng gitu ya, maafin orang. Ya udah segitu aja dari gue, semoga apa. Waduh, awas lah nanti Bang ngomong begitu ketika udah punya nikah gitu ya, tiba-tiba dia punya suami seperti itu, gimana nih selingkuh? Waduh, apakah dia akan diam-diam baik guys? Waduh. Terus kita ketemu Arka itu ada di rumah. Bentar. Isu Arka, anak RK dan Aura Kasih cinta Atalia. Ketemu Arka di rumah yatim ya. Terus kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita ketemu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullohnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kak Emil bilang, "Tata itu aja," katanya. Saya loh, ini gimana gitu. Terus kata Emil, udah itu aja. Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi Waduh, Arka ya. Ada yang bilang Arka itu Aura, hanya Aura, Aura, A-O-R, Arka ya, Aura ya, Aura ya, R ya. Arka, kayaknya Kasih ya, Aura Kasih, A-nya dari Ridwan Kamil kalau nggak salah, Arka ya. pada akhirnya Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam. Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah ternyata ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur lara buat kami gitu. Waduh, itu dia guys beberapa info terkait Ridwan Kamil ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira pendapat kalian seperti apa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan see you guys.